Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi entah berapa banyak ya orang yang menganggap bahwa bisa ganti oli 10.000 km itu adalah hal yang normal. Dan ini kita ngomong pemakaian di motor ya. Atau ya jangan 10.000 lah, cari yang lebih konservatif, 6.000 km 6.000 km ganti olinya. Dan ini adalah pengalaman sebelum kenal minyak goreng, sebelum kenal macam-macam. 6.000 km pure oli mesin saja, tanpa ada campuran macam-macam. Jadi 6.000 km untuk sebuah motor yang umurnya 5 tahun, 6 tahunan, itu adalah sesuatu yang normal, wajar untuk editor. Jadi kalau ada yang ya sering debat, kadang ngomong gini soal 6.000 km itu editor omongkan. Dan ya seperti biasa orang-orang itu pada kaget, kok bisa oli itu dipakai sampai 6.000 km, apa nggak rusak, apa nggak ini. Ya yang namanya pemakaian itu ya ada syarat dan ketentuan berlaku. Dan syarat ketentuannya pakai oli 6.000 km itu sebenarnya ya cukup banyak. Contoh, dari motornya itu harus mendukung, baik dari jenis motornya maupun kesehatan motornya. Yang berikutnya adalah dari cara pemakaiannya. Walau untuk cara pemakaian ini ya sebenarnya termasuk bukan contoh yang kalem lah ya. Karena editor ini termasuk ono sering ngebute, tiap hari pasti ono ngebute, pasti ada gaspolnya ya. Bukan sekarang tentu ya, kalau sekarang lagi mode ngirit. Tapi biasanya kalau bawa motor zaman masih oke motornya itu, ya tiap hari gaspol, mentok guys. Dan itu oli bisa sampai 6.000 km. Seandainya pakai motornya itu kalem-kalem, pasti bisa 10.000. Jadi kalau ada yang 5.000 bangga, apaan cuma 5.000 kok bangga bisa pakai oli 5.000, terus oli dalam keadaan hitam kelam kok bangga. Olinya sampai encer kayak air setelah 5.000 km kok bangga. Karena dulu ganti 6.000 km itu oli masih belum betul-betul hitam, ono kuning-kuningnya kalau dilihat. Nggak terlalu encer juga, kekentalannya masih cukup terjaga. Kenapa kok orang banyak yang merasa hal ini aneh gitu loh? Ganti oli 6.000, wah apa serius? Wah apa bener? Ya semua bermula dari oli ya, terutama ya. Jadi pengaruh cuaca ada, pengaruh cara pemakaian ada, pengaruh dari motor ada. Tapi pengaruh dari oli itu yang paling penting ya. Karena walau cara pakainya sudah kalem, daerahnya sudah dingin, motornya kondisinya prima, kono pumper oli, kono fuel dilution, kalau olinya gak bagus, jangan kata 6.000, 1.000 pun bisa aja nggak mampu. Bahkan kalau motornya kondisinya sudah ya kayak begini,
mau 200 km pun belum tentu bisa. Nah, dari pengalaman sering sekali ganti oli 6000 km, jadi tahu bahwa yang namanya oli jelek itu bedanya bisa sangat ekstrim. Jadi antara oli yang bagus saja sudah cukup besar. Dulu ketika mainannya masih ribuan kilometer ganti olinya, antara oli bagus dengan yang cukup bagus itu bedanya adalah 2000 km. Yang cukup bagus cuma 4000, yang bagus bisa 6000. Nah, ketika pakai oli jelek itu bisa sampai 1000, 500 cc. Yang 2 minggu ganti oli extend dulu ya, extend 10W40. Itu pas kualitasnya elek banget ya. Itu seminggu aja wis pingin ganti. Seminggu itu kira-kira 300 kilometeran. 300 km maksimal ya. Mungkin ya rata-rata 250 barangkali. Lupa juga ya oli-oli apa yang buruk saat itu ya. Tapi yang jelas saat itu masih menganggap semua oli itu asli ya, karena sing palsu. Tapi jelas sekali setelah sekarang tahu, jelas saat itu sering kena oli palsu. Saat itu juga sudah pengalaman membedakan oli yang ada di daerah ya. Oli apa wae? Oli BM1, oli Adnok belum sempat nyoba. Oli Federal, olinya SGM, Suzuki Genuine Noise, SGO, sorry. Apa mana yang dijual di Suzuki itu? Idemitsu kalau nggak salah. Juga oli Shell, oli pemane. Tapi ya akhirnya beli di bengkel oli yang langka, Castrol GPS. Terus beli bengkel lagi oli langka juga, Valvoline 20W50 yang XLD botol kaleng. Kalau sekarang SLD botol kaleng sudah nggak rekomendasi ya. Bukan apa-apa, tapi karena kalau kaleng itu sudah teroksidasi parah oli yang seumur kayak gitu. Jadi walau dibeli pun nggak akan bagus ya. Mungkin nggak terlalu buruk, tapi wis nggak bagus oli ini. Kualitas sudah turun. Di saat itu aja ya wis, dari pengalaman pakai extend juga, itu bedanya antara oli bagus dan enggak itu antara 500 km, 500 butuh ganti ya, dengan 6.000 itu real. Ganti olinya pun acuannya lebih ketat dari sekarang. Suara mesin kasar sidik nyampe kantor suaranya mesin kasar ganti oli. Sementara itu kalau sekarang kan acuannya nunggu suara selain dari suara sak-sak juga nunggu RPM mesin cepat turun, hambatan mesin. Jadi asak-asak kadang dibiarkan selama mesin masih terasa ada licin-licinnya. RPM mesin nggak cepat turun, terus engine brake minim gitu ya. Kalau dulu suara mesin, jadi sebagian besar pemakaiannya itu adalah ketika olinya masih suaranya sangat halus, halus saat itu pakai Fastron 15W50. Di zaman itu juga ya, kalau ada yang ngomong oli kental itu gak enak, berat, yo gak setuju saya. Dibilang motor gak kencang ya buktinya banter.
Sayangnya Fastron 15W50 yang sekarang dah wis jadi sampah ya, jadi jelek. Padahal dulu itu olinya bagus ya, sekarang jadi jelek. Kalau sekarang nggak tahu, kalau sekarang beli Fastron yang kental takut dapat palsu, beli yang 20W50 saja. Kalau botol plastik biasanya masih lumayan oke olinya. Tentu kalau sekarang ya bisa pertimbangkan Mediterranean Bio ya, karena olinya masih termasuk nggak terlalu lama dan ya kualitasnya sangat oke. Zaman dulu wis menganggap 500 nggak oke, di atas 3000 ya cukupan, di atas 5000 itu oli oke. Lupa pernah coba oli mahal nggak? Sayangnya untuk belikan orang lain sih. Yang sayangnya juga setelah dipakai luar kota sekali langsung ganti. Eman. Harga oli saat itu semi sintetik 50.000. Oli normal 20.000. Oli normal itu maksudnya oli dealer ya. 20, 25, 23 gitu. Oli yang harganya 2 kali lipat dijamin oke pada saat itu. Jadi oli harga rata-rata 20-an, 23, 22 gitu. Oli yang harganya 50.000 dijamin pasti sip. Jadi saat itu beneran bahwa kualitas menentukan harga. Belum banyak oli-oli yang macak dijual mahal ya. Kalau sekarang oli-oli yang pingin dianggap kelasnya tinggi itu dijual dengan harga mahal. Padahal secara bahan isinya podo ae ya. Orang tertarik beli kenapa? Karena harganya mahal. Kenapa cari yang mahal? Karena dianggap harga mahal lebih baik. Padahal kalau sekarang sampah ya. Kalau mau debat silakan cerita dulu pengalaman coba olinya berapa. Kalau pengalaman coba oli masih di bawah 10 merek, alah aja cerita ya, minim 40 gitu lah atau 30 Jadi dari zaman itu aja bedanya oli antara bagus dengan jelek sudah ekstrim ya. 500 dengan 6000 ya lebih dari 10 kali, dan itu belum oli palsu, masih oli asli. Itu oli beli di tempatnya resmi. Oli extend kan jualnya ya di Planet Ban, nah di mana, tapi ya bisa beda segitu ekstrim. Kalau sekarang apa sama? Ya mirip-mirip sih ya. Mungkin pengalinya malah lebih banyak. Ya mungkin juga karena sudah ketemu oli-oli sing iya benar-benar nggak layak pakai lah. Dibanding dengan zaman dulu ya, dimana oli 10W40 itu masih jarang. Sekarang ini kualitas oli ngedrop jauh, bahkan untuk yang 20W50 nya. Jadi oli kalau zaman dulu itu nggak sampai, ketika kondisi masih baru itu sampai peret, itu nggak pernah. Dipakai sehari sampai gak enak itu jarang sekali ya. Itu kelasnya oli palsu yang ya rasanya zaman dulu itu pernah beberapa kali, karena belinya memang bukan di tempat yang resmi. Zaman dulu resmi-resmian ya jarang ya. Orang nyari oli ya di toko biasa, bengkel. Kalau sekarang online langsung cari di orisinil gitu ya, resminya. Kalau resmi-resmian itu ono sing palsu jelas, yang bukan resmi beneran, tapi cuma spesialis saja, toko spesialis. Tapi yo
paling enggak resikonya bisa dibilang lebih sedikit ya, walau si ono ae palsunya. Sekarang kualitas oli wis drop drastis. Jadi oli yang buruk itu kalau di motor ini ya 40 sampai 80 km. Sing buruk sekali ya cuma 40 km. Dan oli yang 40 km sudah nggak bagus ini harganya juga kadang nggak murah. Ono sing harga normalnya 160.000, ada yang 60.000 gitu ya. Oli 80.000 kebanyakan. Jadi kebanyakan oli yang harganya sekitar 80.000 itu kualitasnya buruk. Kalau di atasnya 150.000 ono sing apik, ono sing elek. Bisa dibilang 50-50 lah ya. Bagusnya pun sebenarnya nggak bagus sekali. Justru oli-oli yang harganya di bawah 50.000 itu yang kan ya, daripada oli yang di atasnya 50.000. Oli antara 50 sampai 100 banyak sekali palsunya, palsunya. Banyak sekali buruknya ya. Kalau itu oli asli. Kalau yang di atas 100.000 unda-undi kadang aditif bagus, base oilnya jelek, kadang aditifnya jelek, base oilnya bagus. Kalau yang di bawah 40.000 itu biasanya aditif sing buruk, kadang base oilnya bagus. Nah, kalau oli-oli buruk 40 sampai 80 km yang baik bisa sampai 2000 km. Atau kalau tanpa campuran apa-apa wes anggap aja 1000 lah. Yang kasusnya Castrol GPS itu nggak usah dimasukkan lah. Yang kasus Castrol GPS dianggap nggak masuk hitungan karena itu oli istimewa ya, dan sudah punah. Kalau misalnya ada, kemungkinan palsunya itu besar. Jadi oli Castrol GPS yang ada sekarang itu rasanya palsu. Oli-oli yang cuma 40.000, 80.000 itu sayangnya juga termasuk merek-merek terkenal. Padahal belinya ya di tempat resminya. Kalau olinya Shell ya di SPBU. Juga officialnya Castrol, officialnya Idemitsu atau apa lah. Officialnya Motul. Jadi kalau dihitung-hitung wis anggap aja yang 40 itu gak masuk hitungan lah, karena olinya yang dicoba kan wis lebih dari 150 ya. Anggap itu contoh sangat langka lah. Olinya juga merek langka juga, walau buatan Indonesia. Kita cuma ambil rata-rata ya, oli buruk yang biasa kita ambil 80.000 km. Terus oli bagus berapa? Apa 800? Enggak. 2 kalinya itu juga 4 kali berarti ya. 10 kali sorry. Tadi 10 kali dikali 2 1.600. Jadi oli yang bisa 1.600 itu adalah oli bagus. Tapi mungkin karena jarang sekarang ya kita ngomong yang oli 800 lah. Oli 800 km saja. Jadi ya ternyata hampir sama ya. Oli buruk dan oli bagus ya, kalau kita hilangkan oli-oli yang paling top dan paling jelek, sama-sama 10 kali. Kalau dulu oli jelek
500, oli bagus 6.000. Itu tentu nggak banyak coba olinya, paling cuma 8 merek maksimal ya. 8 merek itu sangat-sangat sedikit dibandingkan jumlah oli yang ada. Tapi ya ternyata dari 8 itu bisa ambil kesimpulan yang sama dengan sekarang. Oli buruk itu cuma 1/10-nya masa pakai oli bagus. Sekarang 80 km versus 800. Itu sudah jadi pemisah juga antara oli buruk dan bagus. Sama-sama 10 kali. Jadi sepertinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa oli jelek itu masa pakainya bisa 10 kali lebih pendek daripada oli bagus. Merunduk-merunduk gini mungkin bisa kelihatan angka oil change-nya di situ sudah 900. Ini bukan karena olinya bagus ya, tapi karena aditif. Kenapa ya? Sempat jadi buruk beberapa waktu, terus jadi enak lagi, terus habis itu enak terus. Jadi walau ini pemakaiannya 900 kok masih termasuk halus suara mesin. Licinnya juga masih ada licinnya, cuma ada syarat ya kalau nambahi aditif ya. Aditif ya, ini merupakan campurannya styliron dan stylizing. Ada syaratnya yaitu kayak isoalon. Jadi beberapa hari sebelumnya penulis sempat berpikir pengen ganti oli, tapi pas karena butuh cepat, terpaksa lah ngebut. Tapi setelah ngebut, loh kok tadi halus maneh. Jadi ya halus ya, paginya, sorenya, kondisi panas jadi halus lagi. Jadi rupanya memang karakternya untuk aditifnya itu harus dibawa kencang dulu ya, harus ada kencangnya selama dalam hitungan beberapa hari. Kalau nggak dipakai kencang ya malah jadi kasar suara mesinnya. Ini tentu kita harus juga lihat ciri-ciri lain seperti suara mesinnya dari getaran. Kalau getaran di motor ini lihat dari getaran visor, kalau sampai visor itu bunyi itu artinya olinya wis terlalu parah ya, serete sudah sangat nggak licin. Ya wes lah, itu aja ya. Jadi intinya yang namanya oli buruk sama bagus itu bedanya ekstrim sekali. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.